Manajemen pada pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, atau MTS yang pertama yakni dalam pengelolaan siswa, yang dimana fokus pada pembentukan karakter, disiplin, dan kemampuan dasar literasi dan numerasi, sering melibatkan komunikasi intensif antara sekolah dan orang tua. Lalu manajemen kurikulum, yang dimana kurikulum ini biasanya dikendalikan oleh pemerintah, yakni kurikulum nasional, sehingga sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan dengan metode yang sesuai. Lalu manajemen guru, yang dimana guru-guru di pendidikan dasar memainkan peran penting sebagai fasilitator perkembangan anak secara sosial dan emosional, serta pendidikan akademik. Lalu bagaimana manajemen pada pendidikan menengah? Pendidikan menengah seperti SMA, MA maupun SMK, yang dimana manajemennya yakni melakukan suatu pengelolaan kurikulum, yang dimana SMA atau MA lebih berfokus pada persiapan akademik untuk jenjang pendidikan tinggi, sedangkan SMK mempersiapkan siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja dengan keterampilan spesifik. Lalu yang kedua, manajemen sumber daya, yang dimana di tingkat ini fokus juga pada pengelolaan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan. Lalu, pengelolaan pembinaan karir, yang dimana menekankan pada orientasi karir dan akademik, siswa mulai diarahkan untuk memilih jurusan atau program yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu pada pendidikan tinggi, yakni universitas, politeknik, maupun institut. Yang pertama yakni manajemen akademik, lebih otonom dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi memiliki kebebasan untuk merancang kurikulum berdasarkan kebutuhan industri dan riset. Lalu yang kedua, manajemen pengelolaan riset dan inovasi, yang dimana institusi pendidikan tinggi juga berperan dalam mendorong inovasi dan penelitian. Manajemen kampus memastikan bahwa dosen dan mahasiswa ini memiliki fasilitas untuk melakukan riset yang berdampak. Lalu, manajemen keuangan dan pendanaan. Perguruan tinggi sering mengelola berbagai sumber dana, termasuk anggaran pemerintah, biaya kuliah, dan hibah riset. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan itu sangat penting. Lalu yang terakhir, manajemen alumni dan hubungan industri. Perguruan tinggi sering memiliki divisi yang khusus menangani alumni dan bekerja sama dengan industri untuk meningkatkan jaringan kerja dan peluang bagi lulusan. Kesimpulannya, manajemen pendidikan di setiap jenjang memiliki peran penting dalam memastikan proses belajar dapat berjalan secara efektif. Pendidikan dasar fokus pada pembentukan dasar karakter dan keterampilan. Pendidikan menengah itu mempersiapkan siswa untuk dunia kerja atau pendidikan lanjut. Dan pendidikan tinggi berfokus pada riset serta pengembangan profesional. Manajemen yang baik di tiap jenjang memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang optimal.